Orang kaya itu insecure-nya tinggi. Oh, Kenapa? Dia khawatir uangnya hilang gitu loh. Ada tips nggak gimana caranya supaya kita nggak insecure? Nah ini yang titik pentingnya nih. Secure zone-nya itu apa sih kok? Kalau kita coba lihat di Alkitab ya, banyak sebenarnya tokoh-tokoh Alkitab yang kita bisa mengidentifikasi bahwa dia tuh sebenarnya mengalami insecure. Dampak negatifnya seperti itu ya. Iya. Nah sekarang nih yang saya tunggu-tunggu nih ya. Dampak positif dari insecure. Ini saya penasaran banget tuh. Apa sih kok dampak positif dari insecure itu? Oke, nah kalau ini saya ngambil dari satu quote sebenarnya. Orang yang merasa insecure, dia pasti akan mencari secure zone. Bener nggak sih? Kalau kita pikir-pikir ya. Karena dia insecure, jadi dia akan mencari secure. Betul. Oke. Karena gini, kalau orang yang merasa sudah aman, ya buat apa lagi cari perlindungan, betul nggak sih? Iya. Nah, sedangkan kalau orang yang nggak aman, pasti ada satu pemikiran adalah, wah saya harus keluar nih dari rasa insecure saya. Saya harus cari perlindungan yang tepat itu seperti apa. Kayak gitu. Contohnya, orang kaya itu insecure-nya tinggi. Oh, Kenapa? Dia khawatir uangnya hilang gitu loh. Seharusnya kan kalau orang kaya bisa beli ini itu, asuransi segala macam bisa gitu kan. Betul. Cuma karena rasa kayak aduh gak mencukupi nih, rasa perlindungannya gak mencukupi, makanya dia selalu khawatir uangnya kemana, nanti digunakan untuk apa kayak gitu. Nah sama juga kalau misalkan orang-orang yang berkekurangan sebenarnya juga insecure ya, gak punya rumah, nebeng, masih kontrak, kerjaan begini-begini aja, gimana bisa mencukupi kayak gitu. Nah oleh karena itu ada rasa keinginan pengen lo dapet suatu hal yang bisa melindungi kita, melepaskan rasa insecure kita kayak gitu. Oke. Jadi sebenarnya dengan dampak positif dari insecure itu adalah dengan kita punya rasa insecure, kita punya rasa dorongan untuk gimana caranya saya tidak insecure. Betul. Oke, jadi itu mungkin dampak positifnya. Iya benar. Jadi kalau misalnya saya juga boleh disimpulin, saya boleh samakan, itu kayak sebenarnya basic instinct juga nggak sih? Bisa dibilang bertahan, seperti ya. itu. Iya kan. Jadi karena Oke. Wah ini menarik banget ya. Nah selanjutnya nih kok, saya penasaran. Ada tips nggak gimana caranya supaya kita nggak insecure? Oke. Nah ini sebenarnya kita coba telaah juga ya. Karena ada satu kata motivasi yang sering kali kita dengar. Yaitu mungkin Koko juga tahu dan teman-teman juga tahu. Apa tuh? Kurangi insecure, perbanyak bersyukur. Sering kan? Biar nggak insecure, kurangi insecure, perbanyak bersyukur. Oke, betul. Tapi kalau kita pikir-pikir, emang gampang untuk bisa bersyukur dalam kondisi kita lagi ada suatu permasalahan, lagi insecure kayak gitu. Betul. Susah kan? Dan pertanyaannya gimana caranya dari kurangi insecure menjadi banyak bersyukur, bener nggak sih? Betul. Sedangkan mungkin kayak misalnya orang bilang, kamu harus bersyukur, sedangkan kondisi kita aja mungkin lagi di bawah banget, lagi terpuruk, lagi banyak masalah, gimana caranya saya bersyukur gitu ya? Mungkin satu kata yang kayaknya terdengar mustahil nggak sih untuk bersyukur itu ya? Sebenarnya bisa kita lakukan, tapi kayaknya ada suatu miss gitu, ada sesuatu yang miss dan kita belum tahu gimana caranya kayak gitu. Nah, mungkin kita akan bahas lebih dalam di situ sebenarnya ya. Oke. Nah, jadi kalau kita caranya nih, ada caranya. Yang pertama kita harus tahu dulu kira-kira apa yang sih membuat diri kita tuh merasa insecure. Entah itu secara fisik mungkin, entah secara material, entah secara mental mungkin, atau secara kerohanian juga bisa loh insecure ya. Nah itu kita coba cari tahu dulu. Nah ketika kita udah cari tahu, oh ternyata ini loh yang menyebabkan saya merasa insecure. Nah selanjutnya adalah kita coba keluar dari rasa insecure itu dengan cara kayak gimana ya. Yang pertama, yang biasa kita lakukan ketika insecure itu adalah suka membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Apa yang kita punya dengan orang lain selalu kita banding-bandingkan. Jadi stop comparing to others. Apa yang kita punya ya jangan dibanding-bandingkan dengan orang lain. Contohnya teman saya orang yang istilahnya berduit ya, cukup memiliki ekonominya baik kayak gitu ya. Dia bisa beli HP keluaran terbaru. Sedangkan kita udah 5 tahunan HP yang sama kayak gitu. Udah anak zaman sekarang bilang HP kentang ya, susah buat ngakuin apa-apa. Jadi yang kayak mau buka WA aja tunggu berapa detik baru kebuka aplikasi. Nah, itu kan kayak
HP, sama-sama HP toh, bisa sama-sama digunakan toh. Ya mungkin cuma secara kualitas sudah sedikit berbeda kayak gitu ya. Kinerja performa handphonenya juga berbeda kayak gitu. Jadi yang pertama, stop comparing diri kita dengan orang lain. Lalu yang kedua, karena kita dari tadi ngebahas negative thinking ya, identiknya dari insecure, negative thinking, kita coba meng-counter, kita lawan pola pikir negatif kita setidaknya dengan melihat satu titik positif. Ya, dalam suatu permasalahan mungkin emang kesannya semua negatif. Tapi kita coba berusaha sebaik mungkin kita temuin apa sih dampak positif dari satu permasalahan ini. Apa yang bisa kita ubah dari permasalahan ini supaya kita bisa keluar. Nah, oleh karena itu kayak kadang-kadang orang insecure itu susah menemukan jalan keluar karena terlalu fokusnya sama negatif thinkingnya, permasalahan negatif. Dia tidak mau mencari lihat satu titik cahaya biar bisa keluar dari suatu permasalahan tersebut. Nah, dan yang ketiga jelas kita perlu yang mencari zona aman. Secure zone-nya itu apa? Nah, itu akan menjadi suatu topik lagi. Gitu. Secure zone itu apa atau siapa atau bagaimana? Nah, kayak gitu. Nah, tapi yang ini ya kita udah tahu caranya adalah yang pertama kita ketahui dulu insecure itu seperti apa yang menyebabkan kita merasa insecure. Lalu kedua, yang ada 3 cara tadi ya, bagaimana kita bisa keluar. Ketika udah keluar berarti kita udah pasti masuk ke dalam suatu zona yang baru, aman, zona aman ya. Nah, dan itu yang akan membahas selanjutnya, kita akan bahas selanjutnya. Barulah kita bisa menunjukkan oh, akhirnya saya aman. Saya bisa bersyukur loh karena udah merasa setidaknya udah dalam kondisi yang aman. Kayak gitu loh, step dari kurangi insecure, perbanyak bersyukur gitu. Itu ya. Oke, jadi ini sebenarnya ada tips juga dari Ko Gunawan buat teman-teman semua ya. Jadi mungkin terdengar simple kalau pas dibilang oh kita harus bersyukur, tapi sebenarnya ada step by stepnya untuk mencapai titik bersyukur itu ya. Tadi juga Ko Gunawan udah sharing banyak banget. Nah, terus yang terakhir nih kita harus mencari, tadi Ko Gunawan belum selesai ya. Secure zone-nya itu. Nah, ini yang titik pentingnya nih. Secure zone-nya itu apa sih kok? Atau siapa tadi ya dikasihinnya ya? Nah, kalau misalkan ya secure zone, biasanya kalau kita main game tertentu yang sifatnya survival, ada yang namanya zona amannya nih, biar tidak berkurang gitu ya darah kita kayak gitu ya. Ini kalau dalam konteks game. Tapi kalau dalam konteks kehidupan kita secara real kayak gini ya, apakah itu suatu tempat atau sebenarnya itu adalah orang? Bisa jadi orang ya. Dan sebenarnya kalau untuk jawabannya secure zone itu adalah orang-orang. Siapa itu ya. Dan ada satu quotes juga dibilang, kita perlu adanya seseorang yang bisa membuat kita merasa nggak insecure lagi. Dan seakan-akan insecure kita itu bukan hal yang merupakan hal yang wah gitu loh buat kita. Itu permasalahan sepele yang kita besar-besarkan sendiri sebenarnya. Karena dari pola pikir kita sendiri yang mempermainkan kita sebenarnya. Betul. Ya dari insecure itu ya. Nah, mungkin kalau misalnya Ko Gunawan bilang kayak gitu, saya kepikiran mungkin kayak orang tua, ya nggak sih, secure zone itu. Atau mungkin kan sahabat kali ya, kalau mungkin anak-anak tunas muda atau remaja, kayaknya mereka sudah masuk ke dalam komunitas pergaulan mereka. Ya nggak, bener nggak? Tebakan saya sih nih. Itu bisa jadi jawaban yang tepat. Tapi kita coba pikir lagi ya. Kita bisa bergantung sama orang tua kita bisa bergantung sama teman kita, best friend kita, bahkan mungkin kalau orang yang sudah dewasa, pasangan hidup dia kayak gitu ya. Dan bisa juga kalau anak-anak kecil mungkin sama guru mereka bisa jadi kayak gitu kan. Bisa kita menjadikan mereka secure zone kita. Tapi kita pikir-pikir lagi, apakah mereka bisa 100% gitu loh hadir ketika kita membutuhkan bantuan, dan apakah dia benar-benar 100% ngerti kondisi kita. Karena bisa jadi mereka belum pernah mengalami apa yang kita alami. Jadi kayak, saya ngerti kok perasaan kamu. Tapi padahal belum pernah. Jadi kayak kita juga ragu gitu kan untuk meminta bantuan. Beneran gak sih ini bisa ngebantu saya kayak gitu. Nah, jadi kita udah tahu sebenarnya satu jawaban klisenya sebenarnya ya. Yaitu kita memerlukan suatu komunitas, contohnya di gereja. Itu yang pertama. Dari yang komunitas gereja itu akan pasti memberikan dampak positif buat kita. Gak mungkin istilahnya rekan satu sama lain kita menjatuhkan. Pasti kita didorong untuk menjadi, pasti didukung juga ya untuk bisa keluar dari suatu permasalahan. Dan ujungnya adalah dasar yang paling penting adalah Tuhan kita, Tuhan Yesus. Walaupun terdengar klise ya,
Tapi emang itu adalah jawaban sesungguhnya. Oke. Kalau kita mau keluar dari rasa insecure kita, ya kita harus berserah kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus. Gitu. Oke, jadi sebenarnya untuk security ini sebagai satu dasar, yang ini kita nggak boleh salah ya, Ko Gunawan. Ini paling penting dan paling dasar adalah kita harus bersandar ya, harus bersandar meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus ya. Betul. Oke. Soalnya kalau kita coba lihat di Alkitab ya, banyak sebenarnya tokoh-tokoh Alkitab yang kita bisa mengidentifikasi bahwa dia tuh sebenarnya mengalami insecure. Oke. Contoh, tapi kita nggak mau ngebanding-bandingin, tokoh Alkitab sama kita itu jauh banget enggak. Iya, Tapi kita belajar teladannya dan proses dia keluar dari rasa insecure itu sebenarnya. Betul, oke. Contoh ya Kain dan Habel. Kita tahu Kain dan Habel itu cerita yang dimana ketika Kain mempersembahkan persembahan, Habel juga memberikan persembahan, sama-sama persembahan. Iya. Tapi persembahan Kain tidak diterima, sedangkan Habel diterima. Nah, karena Kain ini udah kayak marah, kesel, iri, itu adalah menunjukkan rasa insecure dia sebenarnya. Iya. Kok persembahan adik saya diterima, sedangkan persembahan saya nggak diterima? Kok Tuhan nggak adil? Pasti ada pola pikir seperti itu mungkin ya. Tapi walaupun di Alkitab tidak tertulis demikian, tapi bisa kita tafsirkan seperti itu ya. Nah, itu yang membuat akhirnya insecurity itu berdampak negatif, yaitu dia membunuh adiknya sendiri. Itu contoh pertama. Contoh kedua, Saul dan Daud sama-sama orang yang dipandang memiliki kedudukan kedudukan tinggi, yaitu sebagai raja. Ketika Raja Saul sedang menjabat, ya muncul nih suatu permasalahan, yaitu ada si Goliat nih. Dan Raja Saul dan bangsa Israel pada waktu itu takut melawan Goliat. Muncul si Daud. Ya, yang masih kecil, perawakannya elok ya, bahkan di Alkitab masih bilang ya. Merah-merah ya. Imut-imut kayak gitu ya. Dia berani ngelawan Goliat dan banyak masyarakat Israel yang memuji Daud kan gitu. Iya. Raja Saul melihat hal itu jadi kayak merasa, wah jabatan saya hati-hati nih kayaknya bisa direbut sama Daud kayak gitu. Insecure. Ya, dan ujung-ujungnya adalah Raja Saul ngejar-ngejar Daud terus kan. Dan ujungnya kita juga tahu sebenarnya Daud itu juga rasa insecure-nya adalah dikejar-kejar sama Saul. Merasa nggak aman ya kan. Kalau Raja Daud merasa aman ya udah dia berani ngelawan si Raja Saul kayak gitu kan. Cuma karena dia takut dikejar-kejar, itu ada gambaran dari rasa insecure-nya si Raja Daud. Dan kita tahu tuh dia sebenarnya merasa insecure itu dari mana? Dari kitab Mazmur. Banyak sekali ya tulisan-tulisan dari Mazmur, kayak dia merasa tertekan, dikejar-kejar sama lawannya. Terus juga dia merasa satu titik dia juga menemukan kayak suatu penghiburan, yaitu dia masih dilindungi oleh Tuhan itu sendiri. Nah, itu contoh yang kedua, dan masih banyak lagi sebenarnya. Dan mungkin kita bisa belajar juga dari murid Tuhan Yesus, ya, yaitu Paulus. Kalau kita bilang ya, Paulus itu rasul yang wah banget gak sih di perjanjian baru ya. Dan sebenarnya kalau kita pernah baca, dia pernah bilang bahwa sebenarnya ini saya adalah orang yang paling tidak layak, paling hina, karena dia istilahnya melihat dari masa lalu dia. Latar belakang dari Rasul Paulus ya. Betul. Sebelum menjadi Paulus ya. Saulus kan dulu namanya ya. Dia membunuh murid-murid Tuhan ya, sampai dia menyiksa segala macam. Dan ketika dia dipanggil sama Tuhan, oh ternyata saya udah berbuat salah gitu. Saya harus merubah perbuatan saya dan memberitakan kebenaran. Dan itu bukan suatu hal yang mudah buat si Paulus lakukan pada waktu itu ya. Karena pasti dia kepikir lagi, aduh saya tuh nggak layak sebenarnya untuk ngomong seperti ini gitu. Kayak gitu. Dan tapi kita bisa ngeliat bahwa Paulus, Daud, ya terus juga contoh lagi mungkin ya satu lagi ya, Musa. Musa kita tahu dia itu ketika mau dipanggil sama Tuhan, maksudnya untuk ditugaskan untuk mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir, dia nggak siap karena apa? Dia nggak pandai ngomong gitu kan, alasannya seperti itu. Tapi itu menunjukkan insecure dia bahwa oh saya nggak bisa loh untuk menerima tugas dan tanggung jawab sebesar itu kayak gitu. Tapi Tuhan bilang tenang aja. Nanti saya yang akan turun tangan, Tuhan sendiri yang akan turun tangan, dan akan ada orang-orang yang akan membantu, yaitu kakak-kakaknya kayak gitu. Dan menariknya ketika kita baca di kitab Ulangan pasal 31, 32, 33, 34, itu pesan-pesan terakhir Musa sebelum
dia meninggal dan digantikan sama Yosua. Dan Musa kasih statement ke Yosua bahwa jangan khawatir, jangan takut karena Tuhan sendiri yang akan memimpin. Tuhan sendiri yang akan membimbing, tidak akan meninggalkan engkau. Karena dia bisa ngomong seperti itu karena apa sih? Karena melalui proses panjang tersebut, dari awalnya dia insecure, tapi dia berjalan sama Tuhan, dia hidup bersama Tuhan, dipimpin sama Tuhan. Oh ternyata begini loh, saya harus kasih tahu caranya sebegini, yaitu kesimpulan kita pada hari ini, yaitu kita perlu yang namanya bersandar sama Tuhan, gitu. Iya, oke. Jadi sebenarnya secara contoh di Alkitab juga sudah sangat jelas tentang masalah insecure ini. Mungkin secara penulisan di Alkitab nggak ada ya kok ya. Betul. Kata insecure itu nggak ada ya. Betul. Tapi kalau kita bisa lihat dari kisah-kisah tokoh-tokoh di Alkitab, itu ternyata mereka juga mengalami loh namanya insecure. Ya, dan bagaimana mereka melalui tahapan tersebut, mereka semua adalah bersandar kepada Tuhan. Betul. Dan saya yakin dan percaya Tuhan kita dan Tuhan yang di tokoh-tokoh itu sama ya kok ya. Betul banget. Nggak beda ya. Dan sampai sekarang pun Tuhan kita masih terus setia menjaga kita, melindungi kita, dan menyertai kita dalam setiap langkah kita. Betul. Nah, balik lagi kepada diri kita masing-masing kayaknya ya. Apakah kita ketika kita sedang insecure, ketika kita sedang ngedown, apakah kita mau bersandar kepada Tuhan? Betul. Nah, dan juga satu reminder ya, kenapa jawabannya Tuhan kayak gitu ya. Kita bisa ngelihat di Ibrani, kitab Ibrani, yaitu kita punya yang namanya imam besar yang mengetahui kelemahan-kelemahan kita. Itu berbeda sama yang tadi kita sebutkan kayak orang tua, sahabat. Ya mungkin mereka belum mengerti sepenuhnya kelemahan-kelemahan kita. Tapi kita punya imam besar, yaitu Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus ya. Dia mengenali kelemahan-kelemahan kita. Oleh karena itu, kita perlu ya istilahnya kita tahu kekurangan kita serahkan kepada Tuhan gitu. Oke, nah ini mungkin coba saya mau coba garis bawahin ya. Berarti kalau misalnya saya insecure, saya mau cerita sama orang tua, saya mau cerita sama sahabat, sama koko cici atau guru-guru agama, boleh nggak? Boleh ya. Boleh. Itu nggak salah ya. Nggak salah. Jangan sampai kita setelah ini, sama mama papa nggak boleh cerita nih ya. Wah, iya, jangan kayak gitu ya teman-teman ya. Jangan ya, bahaya ya. Tapi itu mereka tetap kita cerita ke orang tua kita. Tapi paling dasarnya adalah kita butuh waktu untuk bersandar juga kepada Tuhan. Ngobrol langsung sama Tuhan. Yes. Gitu. Dan tapi jawabannya sebenarnya ya klise lagi ya. Kita berdoa, kita baca Alkitab, tapi sebenarnya itu yang sangat dasar dan sangat penting ya. Betul. Gitu. Dan barulah yang kayak tadi ya, kita belajar dari tokoh-tokoh Alkitab itu ya, kayak Daud membuat kitab Mazmur, itu ada banyak pujian, rasa syukur karena ada perlindungan. Terus tadi Musa ya nitip pesan ke Yosua, jangan takut karena pasti akan mendapatkan suatu tanah perjanjian. Itu juga merupakan suatu berkat gitu loh. Dan itu pasti ketika bangsa Israel bisa masuk ke tanah Kanaan, mereka bersyukur kayak gitu seharusnya. Tapi kalau kita baca ya adalah beberapa momen kayak ya masih bobal kayak gitu ya. Masih susah dibilang kayak gitu ya. Nah, jadi sebenarnya ya ketika kita sudah di dalam kondisi yang aman, di dalam perlindungan Tuhan, nah itulah kita harus bisa bersyukur. Jangan lagi kita nggak mau bersyukur, masih ngeluh di dalam Tuhan. Nah itu yang seringkali menjadi suatu permasalahan juga gitu. Ya. Oke, Kogun, nggak kerasa kita udah di akhir sesi nih sekarang ya. Kita tadi udah ngebahas banyak banget tentang masalah insecure ini. Betul ya, banget. Mulai dari arti definisi dari kata insecure, terus faktornya juga dari insecure itu apa-apa aja. Terus ada indikator juga tadi ya. Apakah saya sekarang udah insecure yang masih oke, atau saya udah butuh pertolongan tentang insecure nih sebenarnya ya. Terus berikutnya kita juga belajar tentang dampak. Ada dampak negatif, dan ternyata dampak dari insecure itu ada dampak positifnya juga loh ya. Dan juga kita belajar terakhir tadi dari tokoh-tokoh Alkitab, kalau mereka pun sebenarnya ada insecure juga ya. Betul. Tetapi bedanya pelajarannya adalah kita bisa bersandar kepada Tuhan Yesus. Betul. Itu adalah satu dasar buat kita ketika kita insecure, kita datang kepada Tuhan, kita buat secure zone-nya kita. Betul. Bukan membuat sih, kita yang masuk ke dalam secure zone-nya itu. Betul. Kita masuk ke dalam secure zone-nya itu ya. Oke, dan kalau misalnya sebagai kata penutup, thank you buat semua teman-teman yang udah nonton dari awal sampai sekarang ini. Dan kalau misalnya teman-teman ada mau komentar atau mau tanya, boleh banget langsung tulis aja ya. Langsung ketik aja di kolom komentar dan kirim ke kita. Nanti kita akan coba menjawab pertanyaan dari teman-teman. Ya, atau mungkin ada topik berikutnya nih yang mau kita bahas. Ya kan, mungkin siapa tahu teman-teman ada yang punya
aduh penasaran nih dengan topik ini, boleh juga chat di kolom komentar ini. Betul banget ya, kita coba akan siapkan tentang sesi-sesi berikutnya. Iya, betul. Oke, kalau gitu sekian, thank you, sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.